Kita bisa lihat seperti emak-emak yang di Pematang Siantar. Ini merupakan salah satu korban pengaruh dari ajakan-ajakan para orang-orang yang berbayat kepada terorisme ini di media sosial ini. Seperti emak-emak di Pematang Siantar ini kan juga dia sering melihat istilahnya penggajian agama di media sosial di YouTube, di mana memiliki istilahnya berpola pikir berbeda antara orang tuanya tentang dia masalah keagamaan. Salam hangat buat teman-teman semua dimanapun berada. Kembali lagi dengan saya Franky Utoro. Di sini saya ingin membahas mengenai yang baru-baru ini Densus 88 menangkap seorang residivis terorisme. Ini ditangkap di Tangerang Selatan, di mana memang yang ditangkap ini merupakan seorang residivis yang pernah ditangkap oleh Densus 88 anti teror di tahun 2018 yang silam. Orang-orang ini yang terduga terorisme ini yang ditangkap ini mempunyai rencana ingin melakukan aksi teror ke gedung DPR RI. Dan dari orang-orang yang ditangkap oleh Densus 88 ini, ternyata mereka juga melakukan aksi-aksi teror, istilahnya menyampaikan aksi-aksi teror di dalam media sosial, berperan penting di dalam mengedit, mengupload, dan menyebarkan video-video propaganda mengenai dukungannya terhadap ISIS, terhadap terorisme. Ini mulai beredar, sehingga memang apa yang terjadi seperti yang baru-baru terjadi di Pematang Siantar yang dilakukan oleh emak-emak bercadar yang menabrakkan motor metiknya di Polres Pematang Siantar. Ini merupakan salah satu korban daripada terorisme di media sosial ini. Karena apa? Memang emak-emak ini melakukan melihat video-video penggajian agama di dalam media sosial seperti YouTube, sehingga memang inilah mungkin salah satu orang yang dipengaruhi oleh terduga terorisme yang ditangkap oleh Densus 88 ini, yang melakukan aksi di media sosial. Kita lihat video berikut ini. Densus 88 anti teror Polri menangkap 5 tersangka teroris pendukung Islamic State of Iraq and Syria atau ISIS. Kelimanya berperan aktif dalam mengedit dan menyebarkan konten propaganda dukungan terhadap ISIS, sehingga yang membaca terpicu untuk melakukan jihad, dan kelimanya ini tidak terafiliasi dengan jaringan JAD ataupun JI. Mereka murni jaringan teroris media sosial bernama Anajiyah Media Center. Kelima tersangka teroris ini, saudara, ditangkap pada 9 Maret hingga 15 Maret 2022 lalu. Salah satu dari 5 tersangka yang ditangkap adalah perempuan. Dari kelimanya, polisi menyita barang bukti berupa konten, senjata katana, dan senjata airgun AK-47. Pelaku tindak pidana terorisme itu bukan merupakan jaringan kelompok JI maupun JAD, melainkan masuk dalam kelompok media sosial, di kelompok teroris media sosial. Keterlibatan tersangka sebagai editor video channel media sosial Anajiyah Media Center dan pemilik akun Instagram Info Akhir Zaman. Seperti di dalam video tersebut, kita bisa melihat bahwasanya terorisme itu sudah tidak malu-malu lagi untuk mengajak ataupun merekrut orang yang ingin bergabung kepada terorisme ini, yang memiliki ideologi terorisme ini. Sudah tidak canggung lagi mereka, karena di dalam media sosial pun mereka sudah memberikan istilahnya pengaruh-pengaruh, mengupload
video-video tentang propaganda. Ini memang sangat berbahaya karena memang penyebarannya apabila dilakukan di dalam media sosial, siapapun bisa melihat dan menyaksikan. Bahkan anak-anak pun dapat terpengaruh di dalam video-video yang diupload oleh terduga terorisme ini yang ditangkap Densus 88 ini. Ini sangat penting untuk diantisipasi. Sehingga memang apa yang dilakukan oleh Densus 88 menangkap langsung orang yang berpengaruh di media sosial ini merupakan wujud yang nyata dilakukan. Kita bisa lihat seperti emak-emak yang di Pematang Siantar. Ini merupakan salah satu korban pengaruh dari ajakan-ajakan para orang-orang yang berbayat kepada terorisme ini di media sosial ini. Seperti emak-emak di Pematang Siantar ini kan juga dia sering melihat istilahnya penggajian agama di media sosial di YouTube, di mana memiliki istilahnya berpola pikir berbeda antara orang tuanya tentang dia masalah keagamaan. Di mana baru-baru ini juga emak-emak ini menyatakan dia ingin istilahnya cepat jihad masuk surga. Ini pengaruh-pengaruh buruk di media sosial sehingga memang tepat untuk diantisipasi. Inilah buruknya. Apabila memang terorisme sudah masuk di media sosial, maka bukan cuma orang-orang yang dewasa yang berpengaruh, anak-anak sekalipun pasti nantinya akan berpengaruh. Karena sekarang ini anak-anak pun sudah bisa melihat media sosial, sudah bisa memiliki akun media sosial. Sehingga memang pengaruhnya sangat buruk dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam berpola pikir masyarakat, berpengaruh untuk ingin melakukan aksi-aksi terorisme apabila memang akun-akun yang terduga terorisme ini masih saja tetap berkeliaran. Maka seperti yang dinyatakan oleh seorang Fadli John, dia pernah menyatakan bahwasanya terorisme di Indonesia ini tidak ada, hanya dibuat-buat katanya. Ada keinginan orang lain katanya. Inilah Fadli John, salah satu wujud terorisme di media sosial yang baru-baru ini baru ditangkap oleh Densus 88. Sehingga memang antisipasi terhadap terorisme ini harus segera dilakukan. Jangan dikatakan tidak ada. Inilah antisipasinya yang dilakukan Densus 88. Memang sudah tepat. Untuk itu memang selalulah kita dukung Densus 88 anti teror dalam memberantas orang-orang yang ingin melakukan aksi terorisme, yang ingin mengganti ideologi bangsa Indonesia ini, negara Indonesia ini. Terorisme merupakan kejahatan terhadap negara sehingga kita seharusnya bersama-sama untuk melawan aksi-aksi teror, pengaruh-pengaruh teror ini juga, radikalisme ini harus segera kita antisipasi dan harus kita hindari. Karena memang wujud dari terorisme ini sangat berpengaruh untuk majunya negara ini. Bisa-bisa nanti negara Indonesia ini bisa perang juga kayak di Suriah kan itu. Sehingga memang harus saling menjaga aksi terorisme itu ataupun pengaruh terorisme itu dimanapun bisa dilakukan, baik di media sosial maupun di lingkungan kehidupan nyata. Sekian, terima kasih.